Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak dijadikan cerita, Samsung Galaxy Z Fold 3 saya rosak dan saya berhijrah ke iPhone 14 Pro. Nampak drastik gila dari Android ke iOS gitu. Dan bila saya guna iPhone 14 Pro sebagai saya punya daily driver dalam satu jangka masa yang agak lama, saya dapati ada 5 benda yang buat saya impress gila dekat iPhone 14 Pro ataupun Apple tu sendiri. Saya tahu yang sebelum ni saya dah pun buat video review iPhone 14 Pro, but dia tak sama. Sebelum ni saya review dia sebagai review produk. Saya dera dia gila-gila punya untuk dapatkan best result. Tapi kali ni saya guna dia sebagai daily driver dengan saya punya own face. That's why saya decide untuk buat video kali ni. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okay guys, first kali apa yang buat saya impress dengan iPhone 14 Pro ataupun iOS tu sendiri ialah betapa mudahnya kita nak berhijrah dari Android ke iOS. Apple dah buat satu official apps yang percuma, nama dia Move to iOS. Kita boleh pindah data-data dari Android ke iOS dengan cara yang paling simple, dengan cara yang sangat-sangat mudah. Kita bukan saja boleh pindah gambar-gambar, data-data Messenger, tapi kita pun boleh pindah data WhatsApp masuk ke iOS dengan lancar secara percuma as long as internet connection rumah kita ataupun local wifi stable lah. Macam saya personally, saya tak kisah tentang gambar-gambar yang saya ambil sebab apa yang saya praktik ialah bila saya ambil gambar, saya akan upload dekat Facebook, saya akan upload dekat Instagram. Apa yang jadi dekat gambar dalam smartphone saya tak kisah. Saya tak akan backup sebab saya tahu saya tak akan buka dan tengok dia. Saya hanya tengok apa yang ada dekat Facebook dan juga IG. Tapi saya sangat-sangat concern tentang data-data yang ada dekat WhatsApp disebabkan dekat situ ada banyak data bisnes saya. So, dengan adanya apps Move to iOS ni, kita dapat pindah data WhatsApp masuk ke dalam iOS dengan percuma. Kalau dulu kita kena pakai third party punya apps, dan dekat sinilah saya kira jahatnya Apple sebab bila kita nak pindah data WhatsApp dari kita punya iOS masuk ke Android, yang tu kita kena pakai third party punya apps yang berbayar. Itu benda pertama yang saya macam kagum dengan Apple, dengan apa yang Apple buat. Okey, yang kedua ialah tentang dia punya front facing camera. Dia punya main camera cantik, tapi saya tak berapa kisah sebagai seorang content creator yang buat video dekat TikTok, dekat Reels. Saya sangat pentingkan dia punya front camera. Kalau nak dibandingkan Samsung Galaxy Z Fold 3, lepas tu saya ada satu lagi Android smartphone yang kamera hadapan dia megapiksel besar gila. Nak dibandingkan dengan Apple iPhone 14 Pro ni, seriously langit bumi bosku. Kualiti yang iPhone 14 Pro mampu deliver kepada kita, dia punya front facing camera sangat-sangat cantik even dalam low light condition. That's why bagi saya ini adalah point kedua yang buat saya impress dengan iPhone 14 Pro. Okey, yang ketiga, saya ni macam ada satu sumpahan lah. Saya punya connection ataupun telco, saya pakai Digi. Tapi ke mana saja saya pergi, saya punya line telefon ni tak stable. Tak kisahlah saya pakai smartphone apa. Sebelum ni saya pakai S21, S22, saya pakai Note 8, lepas tu saya pakai Samsung Galaxy Z Fold 3. Saya duduk dengan kawan yang guna line Digi juga di tempat yang sama. Saya punya connection tak sebaik yang dia ada. Kadang-kadang dia boleh surfing internet, dia boleh layan YouTube 4K. Saya punya connection tu nak buka YouTube pun tak boleh. Loading putaran dia sampai kiamat pun tak dapat. Saya pernah pergi ke Samsung Service Center, saya check saya punya telefon, dia baiki semua, still saya hadapi masalah yang sama. That's why saya decide yang saya ni macam ada satu sumpahan telco. But bila saya pakai iPhone 14 Pro ni, masalah tu dah tak ada. Kalau nak dibandingkan dengan tadi kan, saya duduk di tempat sama dengan partner bisnes saya, dia pakai Digi, saya pakai Digi, dia punya connection internet tu boleh layan 4K, saya punya internet speed lagi laju kalau nak dibandingkan dengan dia.
That's why bagi saya ini adalah satu benda yang buat saya impress dengan iPhone 14 Pro. Okey, perkara yang keempat pula ialah dari segi bateri. Kalau anda tengok review saya sebelum ni tentang iPhone 14 Pro, saya tak puji sangat tentang dia punya bateri. But bila saya guna dia sebagai daily driver saya dengan penggunaan face saya sendiri, dengan rentak saya sendiri, saya impress dengan apa yang iPhone 14 Pro ada tentang dia punya bateri. Kalau saya punya Samsung Galaxy Z Fold 3 dengan penggunaan harian saya dengan WhatsApp yang saya selalu buat tu kan, pukul 9 keluar rumah dan pukul 7 macam tu dah tenat lah, bateri dia memang dah sakit lah. Tapi untuk iPhone 14 Pro, walaupun saya on dia punya always on display dan sebagainya tu, dia punya bateri sampai pukul 9 pun masih okey oh. That's why bagi saya bateri iPhone ni memang awesome lah. Lepas tu benda yang berkait rapat dengan bateri, bila kita sembang tentang bateri ni, benda yang berkait rapat dengan dia ialah dari segi temperature ataupun haba yang dihasilkan. Samsung Galaxy Z Fold 3 masa review pun dia memang tenat di bahagian tepi kamera panas gila, tapi so far saya guna iPhone 14 Pro, saya tak hadap masalah haba ataupun tak rasa panas dekat smartphone ni. Of course, saya cerita ni based on penggunaan biasa saja, penggunaan biasa saya yang tak main game langsung. Saya tak main game langsung. So, ini berdasarkan dari segi productivity usage lah. Dan yang terakhir maybe benda yang saya nak cerita ni boring sikit, iaitu tentang Dynamic Island. Saya bukan pengguna Spotify, saya bukan pengguna Spotify podcast, saya bukan layan macam tu. Saya adalah pengguna tegar YouTube Premium. So, dengan adanya Dynamic, saya guna YouTube Premium adalah something like Spotify juga. Saya guna untuk dengar lagu dan saya guna dia untuk benda-benda podcast, dengar orang membebel macam Cikgu Uluan membebel ataupun dekat ML Studio. So, dengan adanya Dynamic Island tu, dia memudahkan saya untuk akses ke dalam YouTube. Saya tahu yang Samsung pun boleh buat benda yang lebih kurang sama. Tapi kan bila saya nak banding dari segi keselesaan kita nak buka tu, saya rasa dengan wujudnya Dynamic Island, dia lagi efisien. Saya tak mampu nak cerita kepada anda secara detail macam mana, but kalau saya nak bandingkan cara saya guna smartphone tu, kewujudan Dynamic Island betul-betul membantu Dia bukan gimmick semata-mata. So, ini 5 benda yang buat saya rasa impress dekat iPhone 14 Pro. Persoalannya sekarang, adakah saya akan kekal dengan iPhone 14 Pro? Saya rasa kalau keluar foldable smartphone yang lagi hebat compare dengan Samsung Galaxy Z Fold 4, saya mungkin beralih semula ke Android lah. Still, ada banyak perkara yang saya tak suka dekat iOS. InsyaAllah saya akan kongsikan dalam video yang akan datang. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.